Untuk pertama kalinya penyanyi asal Filipina yang ngetop di Indonesia, Maribeth, tampil membawakan lagu dangdut. Padahal biasanya ia menyanyikan lagu-lagu hits atau barat. Tempatnya pun di kafe atau hotel. Bukan seperti di pub spesialis penyaji lagu dangdut yang terletak di dalam kompleks pertokoan seperti yang terjadi ketika tim Cek dan Dicek menemuinya Kamis kemarin di Surabaya. Di tempat ini pula, Inul Daratista sempat jadi penyanyi. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Berbagai informasi menarik dari dunia selebriti telah kami siapkan untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Berikut kita simak dulu kilasan tayangannya. Seorang wanita bernama Yeyen mengaku kecewa dengan perlakuan artis Lola Amaria. Menurut Yeyen, ia pernah membantu mengasuh artis layar lebar itu ketika kedua orang tua Lola tidak mampu membesarkannya. Kini Yeyen kecewa karena Lola dianggap melupakan jasanya. Lalu apa kata mantan pemenang wajah femina itu tentang hal ini? Artis Maribeth bersedia membawakan lagu dangdut dan manggung di tempat-tempat kecil bersama penyanyi pendatang baru. Apakah ini berarti popularitasnya telah memudar? Pasangan artis sinetron Vira Yuniar dan Tengku Ryan pagi hari ini telah resmi menjadi suami istri. Simak suasana persiapan perkawinan mereka sehari menjelang hari bahagia yang berhasil direkam tim Cek dan Dicek. Artis Lola Amaria memiliki masa lalu yang sepertinya enggan ia ungkapkan kepada publik. Dulu mantan pemenang wajah femina itu pernah diasuh oleh ibu angkatnya yang bernama Yeyen. Kini kabarnya sang ibu angkat merasa kecewa dengan Lola Amaria karena bersikap seperti melupakan jasanya ketika menolong artis layar lebar ini di masa susah. Artis berbakat Lola Amaria nampaknya enggan mengungkapkan masa lalunya kepada publik. Itu terlihat ketika baru-baru ini wartawan bertanya tentang hubungannya dengan ibu asuhnya bernama Yeyen. Ia tidak banyak berkomentar. Memang belakangan ini tersiar kabar hubungan antara Lola dengan ibu asuhnya Yeyen sudah tidak harmonis lagi. Dan itu diakui sendiri oleh Yeyen pada tim Cek dan Dicek yang menemuinya Jumat tadi malam. Lola yang tidak lagi tinggal bersamanya tidak pernah berkomunikasi dengan Yeyen. Terungkapnya ketidakharmonisan hubungan mereka nampaknya berawal ketika media mencoba menelusuri hubungan asmara Lola Amaria dengan sutradara Arya Kusumadewa. Wartawan kemudian mewawancarai orang-orang terdekat Lola termasuk keluarganya. Hingga akhirnya terungkap hubungan keluarga antara Lola dan Yeyen. Kepada Cek dan Dicek, Yeyen mengaku kecewa dengan sikap Lola Amaria selama ini yang tidak lagi mengunjunginya. Padahal sejak kecil, Lola bersama dua kakaknya tinggal bersama Yeyen dan almarhum suaminya Anas Maliki. Lola sebenarnya adalah anak kandung dari pasangan Romlah dan Maruloh. Pemenang wajah femina tahun 1997 ini merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Pada tahun 1988, Yeyen yang merupakan keponakan dari ayah Lola bersedia menampung sekaligus mengasuh Lola dan dua kakaknya. Dan saya pun menerima karena waktu itu saya belum ada anak ya, satu. Ya kedua, mereka kayaknya lebih senang dengan tinggal dengan kita di sini. Rumah tangga kami mungkin ya ekonominya lebih bagus dari yang dia hadapi ya. Kayaknya udah nggak perlu diomongin lagi, itu bagian kecil dari hidup saya aja. Selama berada di bawah pengasuhan Yeyen, segala kebutuhan hidup Lola menjadi tanggungannya, termasuk menyediakan mobil untuk memudahkan Lola berpergian. Pada tahun 1998, suami Yeyen meninggal dunia. Awal Mei 2000, Lola pamit kepadanya dan sejak itu keduanya tidak pernah berhubungan lagi. Yeyen kemudian berusaha mencari tahu keberadaan anak asuhnya. Seharusnya dia bantu saya gitu, karena keadaan saya pada waktu itu sangat rapuh sekali ya, baik keadaan ekonomi ya, baik karena saya kan udah dia waktu papinya udah nggak ada kan ya, jadi kenapa kok dia tinggalkan kami bertiga. Ya kalau misalnya emang Bu Yeyen sendiri memberi komentar ya silakan aja, saya nggak akan memberi komentar apapun tentang masalah itu. Ibu dua anak ini menyayangkan sikap Lola yang terkesan melupakan masa lalu yang pernah dilaluinya bersama Yeyen. Itu 3 peribahasa memang tepat sekali itu ditujukan sama Lola. 1,
kacang lupa kulit ya. 2, ada gula, ada semut. Kenapa saya bilang ada gula, ada semut ya? Gulanya sudah tidak ada, dia lari. Dan habis mandi sepa dibuang. Dan ini terus terang saja ya, saya demi Allah ya. Sebenarnya suami saya tidak menerima mereka waktu itu ya, tapi karena bujuk rayu saya, akhirnya dia mau terima mereka. Kalau memang saya punya kesalahan misalnya ya, saya minta maaf kok. Jangan caranya seperti ini gitu. Ya, aku sih nggak pernah ngerasa bermusuhan, ya itu bagian dari masa lalu. Dia sebenarnya tante aku, ya udah itu aja. Apa harapan Yayan terhadap putri asuhnya? Semoga apa yang dicita-citakannya tercapai, lebih sukses lagi, menjaga kesehatan badan. Jangan lupa dengan adik-adiknya di sini juga pilihlah jalan yang baik yang dianjurkan oleh agama. Tim cek dan dicek juga menemui ibu kandung Lola, Romlah. Sayang sang ayah Marullah tidak dapat diwawancarai karena sedang sakit. Orang tua Lola tinggal di rumah tua dan sederhana di kawasan Klender, Jakarta Timur. Tentang alasan mengapa ia bersedia menyerahkan Lola pada Yayan, berikut penuturan Romlah. Dari dulu juga nggak ngasih gitu ya, cuman ini orang tuanya Yayan tuh, Ibu Haji Masenin tuh waktu itu. Katanya udah aja nggak apa-apa, katanya kasihan dia nggak punya anak gitu. Ya ibu nggak apa-apalah, kasihan. Terus dia bilang sih mau ngebantu gitu ya, ngebantu merawat, ngedidik. Apa komentar Romlah mengenai keluh kesah Yayan tentang sikap Lola saat ini padanya? Benarkah Lola telah melupakan jasa ibu asuhnya? Enggak lah, enggak, itu enggak begitu. Lola orang baik, semua anak ibu perasaan ibu semuanya baik. Lalu bagaimana hubungan Romlah sendiri dengan putri kandungnya? Jarang ketemu. Enggak rutin, misalnya sebulan sekali apa 2 bulan sekali, enggak. Entah apa alasan Lola Amaria tidak mau berkomentar tentang hubungannya dengan Yayan yang pernah menjadi orang tua asuhnya. Pemeran Tinung dalam film Cabaukan ini sepertinya tidak ingin mengungkapkan masa lalunya. Padahal selama ini di media, Lola selalu mencantumkan pada data pribadinya bahwa dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya merupakan anak kandung Yayan. Begitu pula tentang data kedua orang tuanya, artis berusia 28 tahun ini kerap mencantumkan nama Yayan dan almarhum Anas Maliki, bukan Romlah dan Marullah yang merupakan orang tua kandungnya. Yang jelas itu masa lalu dan saya nggak penting banget untuk diomongin di sini ya. Dia mau maju dengan keberhasilan dia tanpa dia mau menengok kami gitu ya. Jadi dia istilahnya dia udah bisa berdiri sendiri, ngapain gue lihat ke belakang kan, mungkin pikiran dia begitu. Bagi Anda pemirsa setia RCTI di Surabaya dan Jawa Timur, hari Minggu besok tanggal 7 Maret Anda bisa mengikuti acara RCTI Roadshow yang akan diselenggarakan di lapangan Maspion Square. Dari jam 2 sampai jam 6 sore, Anda bisa menemui bintang-bintang favorit Anda seperti Jeremy Thomas, Sukma Ayu, dan Ratu Felisa. Artis Maribeth rela membawakan lagu-lagu dangdut dan tampil di tempat-tempat kecil di Surabaya bersama penyanyi dangdut pendatang baru. Padahal sejak awal kemunculannya, pelantun lagu Denpasar Moon ini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai penyanyi mancanegara. Apakah Maribeth merasa frustasi dengan popularitasnya menurun? Untuk pertama kalinya, penyanyi asal Filipina yang ngetop di Indonesia, Maribeth, tampil membawakan lagu dangdut. Padahal biasanya ia menyanyikan lagu-lagu hits atau barat. Tempatnya pun di kafe atau hotel. Bukan seperti di pub spesialis penyaji lagu dangdut yang terletak di dalam kompleks pertokoan seperti yang terjadi ketika tim cek dan dicek menemuinya Kamis kemarin di Surabaya. Di tempat ini pula, Inul Daratista sempat jadi penyanyi tetap selama 2 tahun sebelum akhirnya sukses jadi Ratu Ngebor. Malam itu Maribeth menyanyikan 5 buah lagu yang semuanya diaransir dengan sentuhan dangdut. Ada 2 lagu dangdut yaitu Goyang Dombret dan Cucak Rowo berduet dengan penyanyi pendatang baru Dian Santana. Selain itu ada juga 2 lagu barat dan satu lagi tentu saja hits perdananya Denpasar Moon. Meskipun sudah malang melintang di panggung musik, tapi buat Maribeth menyanyi dangdut di depan umum sempat bikin dia canggung. Apalagi ketika ia harus bergoyang dangdut
gerakannya terasa kaku. Maklum, Maribeth memang bukan seperti penyanyi dangdut lain yang sudah mahir berjoget dengan segala macam gaya. Bila dikaitkan dengan karir musiknya akhir-akhir ini tentu saja menarik bila untuk ditelusuri. Sejak merilis album kedua Born to Sing,